Kita tutup dulu nih, ya. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu, teman-teman simak karena judulnya ini persis plok sama yang akan saya bacakan. Oke, dari liputan 6com. Polisi pastikan Richard Lee masih ditahan, proses hukum tetap jalan. Polisi menegaskan bahwa kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menyeret Richard Lee masih berjalan. Ingat ya, di sini tulisannya ya, pelanggaran perlindungan konsumen. Oke. Ya, kita baca nih. Liputan 6com Jakarta. Polisi menegaskan bahwa kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menyeret Richard Lee masih terus berjalan hingga saat ini. Richard Lee diketahui masih ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ini satu-satunya dokter ya teman-teman ya, satu-satunya dokter. Banyak dokter yang lain yang terjun di dunia skincare, tapi ini satu-satunya dokter ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, meluruskan kabar simpang siur yang beredar terkait status hukum Richard Lee. Kabar simpang siur artinya melihat juga dunia media sosial kan. Oke. Kami sampaikan kepada publik, proses saudara DRL masih berjalan, kata dia kepada wartawan Kamis 16 April 2026. Baru tadi ya teman-teman ya. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara. Setelah dinyatakan lengkap, berkas perkara tersebut akan dikirim ke Kejaksaan Negeri Banten sesuai dengan lokasi perkara. Budi menegaskan Richard Lee masih berstatus sebagai tahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Bahkan masa penahanannya telah diperpanjang untuk kedua kali. Ya, panjang kedua kali. Jadi diperpanjang yang kedua kali ya. Oke, nanti kita hitung nih. Orangnya sudah jelas ada di sini, di Tahti. Jadi nggak perlu diplesetkan hal-hal yang demikian. Ia memastikan apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, penyidik akan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti. Selain itu, pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Insya Allah kalau dari sini semuanya benar ya teman-teman ya. Mengimbau kepada publik lebih baik mempercayai narasumber yang valid. Nah, dia bilang begitu nih, mempercayai Mr. Z karena ada sumbernya. Dalam hal ini penyidik ataupun Bidhumas Polda Metro Jaya tanda setia. Perjalanan kasus Dr. Richard Lee ya. Kasus ini bermula dari laporan seorang konsumen berinisial Dr. Samira Farahnas. Bukan konsumen, itu mah pesaing. Bukan konsumen ya. Ini teman-teman ini kasusnya mengerucut ya ke arah konsumen ya. Kasus ini bermula dari laporan seorang konsumen berinisial Dr. Amira Farahnas alias Dr. Samira alias Doktip yang membeli sejumlah produk kecantikan bermerek milik Richard Lee melalui beberapa marketplace pada Oktober hingga November 2024. Produk yang dibeli antara lain White Tomato, DNA Salmon, dan Misfi Stem Cell by Athena Group dengan harga ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta. Setelah diterima produk-produk tersebut diduga bermasalah, mulai dari kandungan tidak sesuai label, kondisi tidak steril, hingga kemasan yang diduga hasil repacking. Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara, Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada 15 Desember 2025. Oke, sudah clear ya.
Clear, jadi perlindungan konsumen, tidak ada lain. Oke teman-temanku, ada yang mau naik, siapa yang mau naik nih? Coba teman-teman dikirim ke ini ya, ke mana tuh? Ke Bu Fitri ya. Oke ya teman-teman, ayo yang mau nanya-nanya boleh lah ya, boleh boleh boleh. Tapi nanya betul, bukan nanya main-main, nanya betul yo. Oke ya teman-teman ya, jadi polisi memastikan Richard Lee masih ditahan tanggal tanggal 6 Maret. 6 Maret sekarang 6 April 6 Maret 6 Maret sekarang April, kemudian diperpanjang 40 hari. Ya, diperpanjang 40 hari. Oke. Halo, mau Mahir. Halo, Assalamualaikum, Serji. Waalaikumsalam. Ya, kamu sudah tahu kan apa yang terjadi? Ya, tahu lah dikit-dikit. Ini kan masih yang kemarin-kemarin kan. Mm-mm. Sudah P berapa? P18 ya, Pak? PP apa? La 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 la. Kayak itu PP sidangnya nanti apa? di Serang ya, Bapak? Sidangnya nanti di Serang. PP apa? Kalau di Ya di Serang, di Serang. Dekat ya, dekat rumah ya. Iya, dekat itu, Pak, pengadilannya. Hmm. Ya, Enggak, tadi, sekitar tadi 20. ada yang menyampaikan ke saya bahwa ada yang ada yang nambah, ada yang memperpanjang itu, makanya saya ini. Iya, iya, iya. Mm-mm. Semoga penangguhannya di ini ya, tapi udah ini ya. Rugi kalau penangguhan sudah jalan separuh lebih begini rugi. Iya, betul betul. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Saya ini kan lama di dunia begini ya. Kalau penangguhan itu ya pada saat penahanan 20 hari. 20 hari itu baru. Karena nggak ada campur tangan pihak lain. Sekarang nih, kalau sekarang ini mau penangguhan, sekarang saya tanya, perpanjangan penahanan dari mana? Saya tanya. Ayo jawab, jawab langsung seceplok-ceploknya aja. Perpanjangan penahanan dari mana? Dari penyidik kan? Ya nggak ngerti kamu kan, berarti masih ini ya. Ah, nggak ngerti ya. Nah, nih, Masih dasar. ya perpanjangan itu dari kejaksaan teman-teman. Polisi itu hanya bisa menahan itu 20 hari. Selanjutnya perpanjangan itu dari jaksa. Sekarang nih Oh, contohnya nih. Setelah jaksa memperpanjang, masa tiba-tiba polisi yang menangguhkan, kan lucu kan jadinya. Ya enggak? Jaksa yang memperpanjang, kan ini tak urutkan ini ya, tak urutkan nih. Pelan-pelan saya bicara nih. Polisi menahan berapa hari? Memahir 20 hari ya. Dong iya kamu 20 hari. polisi menahan itu 20 hari. Kemudian setelah 20 hari itu diperpanjang oleh siapa? Oleh jaksa penuntut umum. Kalau dalam dalam sekarang ini kemudian ditangguhkan, artinya penahanan dari kejaksaan, polisi yang menangguhkan. Ngono lo cerita nih. Artinya lagi kewenangan kita ini sudah ada orang lain yang bercampur tangan gitulah. Jadi sudah tidak mungkin. Jadi kalau mau penangguhan penahanan polisi itu lebih baik ini saya bilang ini lebih baik ya, di 20 hari pertama.
Oke. Kalau 20 hari pertama itu artinya apa? Kewenangannya masih polisi, ya kan? Kebijakannya masih polisi, masih penyidik. Tapi kalau sudah diperpanjang oleh kejaksaan, artinya apa? Yang memperpanjang kejaksaan, yang menangguhkan polisi. Jadi nggak bagus. Ini ceritanya begini, kalau ada ditanya sama jaksa, Pak polisi, mana tahanan yang diperpanjang dulu? Maaf Pak, sudah ditangguhkan. Ya kan lucu jadinya, ya kan? Gitu loh. Jadi ada etika di situ. Jadi sulitlah kalau perpanjangan penahanan itu ditangguhkan. Meskipun ditangguhkan, tetapi izin dulu sama kejaksaan. Mohon izin Pak Jaksa, perpanjangan penahanan yang kemarin kita tangguhkan. Nah, izin dulu kan artinya memberitahu. Kalau memberitahu lah kan, ya kalau yang dikasih tahu itu baik-baik saja. Kalau justru bertanya, lu ngapain kita sudah perpanjang kok malah ditangguhkan? Nah, begitu ya ini. Saya ini internal sebenarnya, tapi kan saya sampaikan. Nah, kalau sekarang ini ada isu bahwa ada penangguhan penahanan, kayaknya kesannya ya masih seperti dulu deh. Menangguhkan penahanannya orang lain itu nggak baik buat citra kita. Paham ya? Paham. Jadi rada-rada nggak mungkin. Lebih baik begini, kalau polisi itu ya, penyidik itu lebih baik begini. Biar dulu P18, kemudian dikembalikan lagi berkasnya sampai habis penahanannya. Mendingan seperti itu. Ya, mendingan seperti itu. Kenapa? Karena ya ada alasan kan untuk menghentikan perkara. Karena perkaranya penahanannya habis, maka penahanannya habis, maka perkaranya tahanannya dikeluarkan. Begitu. Ngono lho. Ngono ceritanya. Tapi Bentar, kalau bentar. tahanan kan Pak, kasusnya tetap berjalan nggak tuh Pak? Tetap disidangkan nggak? Kasus berjalan. Oh iya. Kasus tetap berjalan. Ini sekarang ini yang menjadi beban itu polisi, penyidik. Karena ada orang ditahan dalam kasusnya, sehingga dia harus bekerja keras kan. Kalau nggak ditahan, dia kerjanya biasa aja. Kita ini kalau bekerja keras itu karena ditahan, karena mengingat waktunya, dikejar waktu lah kita ini. Karena waktu habis, perpanjangan habis, dan sebagainya. Nah, itu kalau ditahan. Kalau nggak ditahan, santai aja, bodoh amat. Kalau polisi-polisi ada di sini pada nonton nih, dari Mabes, dari Polda Metro Jaya, dari Polda Jawa Barat, dari Polda Jateng, Polda-Polda yang lain. Kalau ada polisi-polisi yang nonton ini pasti pemahaman dengan saya. Karena pada prinsipnya kita itu menghindari penahanan kalau dalam proses penyidikan itu. Kecuali ya kasus-kasus yang emergensi ya perampokan. Oh itu ya, itu yang kita ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dikejar oleh waktu ya, dikejar oleh waktu penahanan. Begitu aja. Ayo disebar ke ini di di Bu Fitri mana tuh tadi ada yang nanya tunggu dulu ya ada yang nanya tadi ya di atas ya kamu cepat sekali sih yang bergabung Ini bergabung nih artinya Bapak, artinya yang tadi dimaksud kerja keras, ya, jadi si penyidik ini harus banyak menyiapkan bukti ya Bapak ya, supaya siap untuk disidangkan gitu ya. ntar ya ntar pertanyaanmu bentar jadi ini Agustus nih jadi kalau sudah perpanjangan kecil kemungkinan ditangguhkan benar begitu kan itu menurut saya karena saya menjadi pelaksana itu kalau sudah diperpanjang sudah tidak akan saya tangguhkan karena malu dengan jaksa. Nah, ngapain tidak ditangguhkan kemarin-kemarin? Sekarang kau sudah memperpanjang
meminta perpanjangan penahanan, justru kau tangguhkan. Nah, gitu ya, kayak ya dalam penahanan itu ada macam-macam. Kamu boleh nanya nih, macam-macam penahanan. Ada namanya penangguhan penahanan, ada namanya pengalihan jenis penahanan, ada yang namanya apa namanya, kalau pengalihan jenis penahanan kan ke rumah, ke kota, ada yang namanya pembantaran, itu semua banyak jenis itu kalau mau keluar dari sini. Oke, pertanyaan memahir tadi, itu harus banyak bukti ya Pak. Kalau di kasus ini, harusnya nggak perlu lagi pertanyaan seperti itu. Kenapa? Penyelidikan itu 1 tahun. Nah, penyelidikan itu untuk mencari bukti adanya perbuatan pidana. Kalau sekarang ini masih mencari bukti loh, selama 1 tahun kok kemana aja gitu loh. Teman-teman pasti paham nih. Laporan itu 2024. Penetapan tersangka 2025. Artinya, untuk menjadi tersangka, dia sudah dapat bukti. Kalau sekarang masih mencari bukti, lah terus selama setahun tuh ngapain? Ngono loh. Ini yang polisi-polisi, kalau polisi-polisi pasti paham nih. Halo Pak Ustadz, lama dengan Pak Ustadz ya. Aku mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz nih. Ayo, tak kasih tahu teman-teman, ini nyata ini. Nah, kalau saya ngomong ya itulah faktanya. Kalau ada yang mau bantah silahkan. Ayo sini bantah-bantahan, boleh bantah-bantahan. Ini ada yang mau naik, ini saya nggak tahu. Kamu tapping dulu kalau mau naik supaya enak saya ngomongnya. Apanya yang nyata? Ya lihat aja sendiri, ini nyata apa enggak. Gitu. Kalau laporan itu 2024. Kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan. Penyelidikan 1 tahun baru penyidikan. Nah, kalau penyelidikan di 1 tahun artinya apa? Penyidik sudah menemukan bukti-bukti. Nah, sekarang tidak boleh bicara bukti. Kenapa tidak boleh bicara bukti? Ya lucu aja, selama 1 tahun sudah mencari bukti kok sekarang bicara bukti. Logikanya begitu. Lalu yang dimaksud jika pemberkasannya belum siap itu apa Bapak? Itu apa itu maksudnya Pak? Ya banyak hal yang mau dibuktikan tuh banyak hal. Jadi tidak bisa juga saya mengatakan bahwa ini pasti begini, nggak bisa. Karena banyak hal yang menurut jaksa menjadi kelemahan. Contoh, ini kan perlindungan konsumen mungkin ya. Ini kan perlindungan konsumen. Iya, mana konsumennya misalnya ini. Konsumennya baru Samira, nggak bisa, harus ditambah. Nah itu salah satu. Ada lagi yang lain, ini konsumen bener nggak? Dia make nggak? Nggak, cari yang make, misalnya gitu. Ini kan perlindungan konsumen nih, ini ada di kepala saya nih. Ya, itulah yang bisa dibolak-balik ya di situ. Pertanyaan bisa termasuk kalimat itu kalau bukti kan sudah ada. Gitu. Misalnya berapa korbannya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu korban apa? Aku beli saja. Terus pakai enggak? Enggak. 1. Aku beli saja. Pakai enggak? Enggak. Sama semua nih. Enggak pernah pakai. Nah, terus piye cara nuntut itu? Pasti lemah nanti. Karena apa? Dalam undang-undang itu yang namanya bunyi konsumen itu adalah orang yang membeli dalam posisi akhir. Bukan menjual beli, tidak. Membeli dalam posisi akhir. Artinya apa? Dia membeli dan memakai. Kalau membeli hanya untuk dijatuhkan, itu bukan konsumen. Itu namanya, yang sering selalu saya bicarakan itu. Namanya persaingan bisnis. Begitu cara menilainya.
Kenapa bisa menjadi begini? Ya saya tidak tahu karena mereka-mereka ini penyidik-penyidik juga manusia yang di sana manusia itu diganggu oleh siapa? Saya tanya, manusia itu bisa tergoda oleh siapa? Memahir, jawab. Tergoda oleh harta. Apalagi ya? Nah, yang pinter dong, yang pinter dong. Manusia itu bisa tergoda oleh setan. Oh, syaiton. Ya, 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 ya. Gitu, tidak ada itu manusia bisa tergoda dengan manusia. Kecuali kalau setan menyerupai manusia. Gitu. Ayo yang kalau dengan saya itu ya, Tapi kebanyakan manusia tergila apa tergodanya sama harta, Bapak. Tadi saya jawab harta. Aduh. nah itulah bagian daripada ujian yang dilakukan oleh setan. Gitu. Betul, betul. Kalau harta tubuh gemulai apa semua itu sudah berubah itu dari manusia yang begitu menjadi setan. Nah, manusia-manusia seperti kita-kita ini bisa digoda oleh siapa? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya ya itu tadi kita berniat itu supaya dijauhkan dari godaan setan-setan yang terkutuk yang bentuknya manusia-manusia itu. Tidak ada yang harta di Mas dalam Rezi, itu nggak ada. Hai, dari P18 itu berapa lama bisa ke P21? Kan P18 apa sih? Maksudnya belum ada unsur oh mens gitu. rea-nya apa gimana sih, Mas Rezi? Oh kamu bertanya ya? Tanya. Oke, kalau kamu bertanya, kewajiban saya adalah menjawabnya. P18 itu namanya petunjuk jaksa, oke? Jaksa ini mempunyai petunjuk. Nah, P19 itu pengembalian berkas perkara. Kalau P19 disertai P18 artinya pengembalian berkas perkara disertai petunjuk dari jaksa. Kalau tanya pertanyaannya, kapan P21? Sepanjang dia polisi atau penyidik bisa memenuhi petunjuk jaksa P21. Petunjuk jaksa itu bukan satu, petunjuk jaksa itu macam-macam supaya terpenuhi unsur pidananya. Ketika dikembalikan ke polisi, kembalikan ke penyidik, penyidik bisa memenuhi permintaan persyaratan dari jaksa, itu bisa P21. Kapan P21? Tadi jawabannya kalau sudah bisa terpenuhi. Berapa hari ya gitu kan? Berapa hari dipenuhi nih? Jadi dikasih waktu 7 hari. Dalam undang-undang itu kan ada tuh jaksa menerima berkas perkara, kemudian mempelajari setelah adanya yang kurang, diberikan petunjuk tuh polisinya, kamu harus begini dong, kamu harus begini dong, kamu harus begini dong, gitu. Kalau itu dia bisa penuhi, kemudian dirasa jaksa bahwa ini sudah cukup, jaksa akan mengeluarkan yang namanya P21. Apa itu P21? Jaksa penuntut umum menganggap berkas perkara sudah sempurna. Apa kewajiban penyidik selanjutnya? Kewajiban penyidik selanjutnya setelah P21 adalah tahap 2. Tahap 2. Kalau yang berkas perkara tadi namanya tahap 1. Kalau sudah P21, tahap 2. Apa itu tahap 2? Tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Udah selesailah di situ polisinya, udah bebas polisinya bekerja. Alhamdulillah. Ya, baru proseslah pengajuan anggaran dan sebagainya pihak polisi sana. Anggaran penyelidikan berapa, anggaran penyidikan berapa, itu ada semua itu berkas-berkasnya sampai P21. Oke. Pertanyaan berikutnya, sudah paham belum?
Ya, ya Bapak sadar. Ini ada Lanjut. pertanyaan nih dari Villa Sandra. Villa Sandra. Kalau masa tahanan dah habis tapi belum P21, apa DRL bisa bebas, Mister Z? Gini, itu kan ada perpanjangan ya. Ada perpanjangan penahanan yang namanya perpanjangan penahanan. Itu jaksa memperpanjang dalam rangka proses penyidikan, hakim memperpanjang dalam rangka penuntutan. Jadi kalau jaksa sudah memperpanjang, kemudian tahanannya habis, ya dikeluarkan tersangkanya. Tapi perkaranya jalan terus. Nanti setelah dianggap P21, tersangka diambil lagi, diserahkan ke jaksa. Masa penahannya sudah habis, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya harus dikeluarkan. Tapi perkaranya tetap jalan. Ngono loh. Iya ya Mister Z ya udah setahun kok masih masih kesannya kayak masih P18. Harusnya kan kalau udah setahun langsung ketemu ya kalau emang ada unsur pidana itu. Kayak NM kan dia cepet, tapi kan memang udah mungkin udah dapet ya. Kalau ini kan udah setahun kok masih P18 kayak gitu ya. Iya bener juga ya kata Mister Z ya udah setahun. Baru mikir juga Ya, aku. saya itu ada tantangan dulu ya cerita ini. Saya ada tantangan Hmm. sama anak buah saya supaya kalau ada misalnya anak buah saya yang mau naik nggak ada masalah. Karena saya bilang begini, dan ini nyata. Aku langsung ukur tuh kasusnya ini. Ini tersangkanya ada, barang buktinya ada, saksinya ada, ini ada. Oke, kamu tahan, tapi tidak boleh ada perpanjangan penahanan. Tantangan buat dia. Artinya apa? Dia biar fokus tanpa perpanjangan. Dan bisa coba. Bisa. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya kasih 250.000 nih. Langsung dia cerita, wah ini kalau penanganan kasus tanpa diperpanjang dapat hadiah dari komandan gitu tak. 250.000 dari duit dompet saya. Kalau ini teman-teman kan masih hidup, kan ada semua. Begitu cara memberikan motivasi kepada anggota itu. Jadi saya pelajari dulu kasusnya, saya tahu bahwa ini bisa, ini ringan, ini mudah, itu kan kita bisa pelajari. Saya warning, kamu boleh nangani kasus ini, tapi syaratnya tidak boleh diperpanjang penahanannya. Bisa, bisa. Bahkan kasus apa ada kalau kalau orang tidak bernyawa, kalau tidak bernyawa itu apa dalam bahasa TikToknya? Gimana tidak bernyawa? Mati dong. Apa sih? Alah, itu kalau itu kan bahasa bahasa TikTok itu kan sering. Ini aku bilang nih pembanahan, nah pembanahan ya. Kalau dalam bahasa TikTok tuh ada itu. Pembunbunan, Berbun. nah. Kamu juga kurang inilah, Allah, kurang kirain sip. apaan. Tuh namanya Masa pembunbunan. memplesetkan? Oke, tuh sebentar dulu. Pembunbunan. Pembunbunan itu saya kasih tahu. Ada CCTV, ada pelakunya, korbannya sudah ada visumnya, visum visum MD kan, ada saksinya, ada alatnya semua. Aku bilang proses tapi nggak boleh diperpanjang. Coba, kenapa nggak boleh diperpanjang? Kelihatan semua kan, saksinya ada, ininya aja. Kalau semua itu kok bikin tidak ada celah, jaksa pasti mana saksi, mana korban, mana tersangka, mana alat bukti, mana barang bukti, bagaimana unsur-unsur pidananya. Oke, terpenuhi, langsung P21 tanpa perpanjang. 250.000 hadiahnya. Ngono loh. Silakan yang mau bertanya, tunggu dulu ya, saya baca-baca tappingan siapa tahu ada yang bertanya. Ayo,
Ayo biar hidup. Aku itu meskipun aku tahu banyak, tapi kalau kau nggak tanya, meskipun pertanyaanmu tuh ecek-ecek, pasti saya jawab. Kenapa? Supaya saya ngomong. Tapi kalau kau diam, saya diam. Ayo ngapain kita ini? Oh, saya sih bertanya nih Bapak. Saya mau tanya apa ya? Ini saya bingung aja sih Pak sebenarnya dari awal tuh. Eh, Kalau laporan ya Pak, laporan konsumen ini kan dia membeli ya, sedangkan dia itu pelaku usaha gitu loh. Apa yang membuat penyidik itu bisa menerima laporannya itu loh Pak gitu. Sedangkan dia ini pelaku usaha yang sama gitu. Dan dia tidak ada bukti kerusakan wajah gitu Pak. Begitu, terima kasih. Kenapa bisa diterima laporannya? Itu pertanyaanmu kan? Ya, ya. Ya, kalau kalau mengapa bisa dilaporkan? Kalau aku pasti saya tolak. Kalau dia saya tidak tahu karena kan ada namanya setan yang menggoda. Terserah itu menggodanya dengan cara apa, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya yang ada di bagian depan itu sudah saya tolak sebelum jadi laporan. Ingat itu. Kenapa? Karena itu ada motivasi tersendiri. Mau tahu nggak ceritanya kenapa dia, halo Bu Fitri, selamat malam Bu Fitri. Oh, ada Bu Fitri. Emang nggak hilang itunya? Bukannya tadi katanya Enggak hilang? lah, Bu Fitri gitu loh, masa bisa Wah, hilang? keren. Keren, keren. Nggak jadi hilang ya? Nggak jadi. Oke, Mr. Z, pertanyaannya ketika P19 dari JPU tuh pertanyaannya bisa 40-20 ya buat dilengkapi ya? nggak gitu juga. Itu kalau pertanyaan 40 sampai 40 itu ya keterlaluan juga, petunjuknya banyak sekali tuh sampai mabuk itu penyidik itu. Halo Bu Fitri, ini loh tolong dulu Bu Fitri, kenapa akun Bu Fitri kok bisa bisa hilang itu Bu Fitri? Saya tuh kok Herman saya Bu Fitri. Selamat malam Bu Fitri. Selamat malam, Mister D. Selamat malam semua. Eh, itu Ngalah gitu. walaupun sejam itu saya merasa kehilangan Bu Fitri. Saya aja tahu hilang dari Mister Z sama Mister Blind. Saya nggak tahu kalau hilang tadi. Iya, aku bangun. Soalnya begitu bangun kan namanya anak muda ya. Jadi bangun tuh kan buka-buka TikTok kan. Ngecek-ngecek ya, scroll-scroll. Ya, enggak, aku mau bikin status. Loh, Oh, yang saya mau kirim kok nggak ada. Bingung saya. Loh, 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 loh. Wah, terus tanya sama Bu Fitri nggak dijawab-jawab. Aku telepon kawan saya. Tolong dijelaskan kepada saya kenapa akunnya Bu Fitri nggak ada. oh. Akhirnya dapatlah penjelasan. Wah, jangan-jangan direpot begitu. Silakan mungkin ada penjelasan Bu Fitri. Ya, saya kan nggak terlalu ngerti TikTok ya. Kan Mister Z tahu ya. Saya nggak ngerti. Gak Tahu-tahu tahu, aku diajarin orang juga. Pas Mister Z ngasih tahu, pas saya loh, kok iya hilang gitu. Hmm. Ya udah, terus saya nanya kenapa ini TikTok saya nggak ada gitu. Ya udah nggak Hmm. lama saya tinggal kerja bla bla bla, terus dikasih tahu itu udah balik lagi gitu. Ya sudah, Oh, ada yang ngasih tahu. ada yang ngasih tahu. Kan Oh, mereka tuh nggak percaya kalau saya itu bestie sama pemilik dunia maya. Kalau saya itu bilang gitu dia nanti ini. kesel. Nih, aku pikir awas ya, ini apa namanya ini? Apa namanya? Towermu saya robohkan. Iya bener. Hmm. Malam, malam, malam. Halo Dokter Janet, Kenapa tadi malam. malam juga, malam Kak Fitri, Mr. C, Apa, Pak? Selamat Mama Hir buka malam. kedok, Stella, malam. Tadi kenapa? Katanya intikonya Kak Fitri hilang. Iya, Ya itu langsung dijawab sama biasalah Bu Fitri. main repot, main repot. Sebetulnya saya mah ya hilang mah bikin lagi aja nggak pusing Mister Ji. Nggak perlu. Cuman Iya. ya benar saya kehilangan teman-teman Komal juga. Saya kan ada TikTok ini buat ngedengerin Komal, hiburan. Kehilangan juga pas aduh iya ya hilang. Cuman saya nggak pikirin karena hari ini saya sibuk banget kan. Iya. Pas selesai meeting tadi jam berapa tuh? Kok tahu-tahu ada saya kasih tahu Mister Ji tuh TikTok saya Hmm. balik, saya bilang gitu. Hmm.
Tapi memang warningnya mungkin karena saya banyak ngoceh-ngoceh. Ya kan nggak pernah dibuka tuh peringatan-peringatan ya kali ya. Nggak pernah. Ya udah bodo amat lah Mister Gil. Hilang ya bikin lagi ya pusing toh. Iya. Gratis kan? Iya. Iya. Nah, itu ceritanya. Lah Gimana begitu apa muncul lagi. apa bahasannya? Ini bahasanya ini yang di atas saya ini. Polisi pastikan Richard Lee masih ditahan, proses hukum tetap berjalan. Nah inilah saling bertanya-tanya tuh, apa itu P19, apa P18, apa Oh, P21. Jadi saya jelaskan lah. iya. Hmm. Masih ditahan lah, nggak mungkin nggak ditahan. Nah, Ya masih ditahan, orang katanya sih. si Samira tiap hari mengontrol kinerja polisi sambil ngecek si DRL ditahan apa enggak. Dia mau jadi security PMJ, udah nggak mau jadi dokter. Ya ini ada pertanyaan tadi, kenapa laporannya begitu kok bisa diterima? Nah, gitu kan. Saya bilang kalau saya yang jaga, saya nggak terima. Iya Karena betul. itu tadi, ya manusia itu kan ada yang menggoda kan begitu. Selamat malam Mr. Blind. Loh, malah hilang itu Blind. Mana? Tadi saya lagi live sama Mr. Blind siang hilang tiba-tiba. Selamat malam. Tadi itu kena ini Kak, ditumbangin di report. Nah kan main report kubu sebelah itu. Iya, Nggak asik. biasalah. Untung kita kuat. Nggak asik loh. Nggak asik. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin aku tuh cuman mikir begini loh. Kayak Mr. Z akunnya di report terus dibatasin, nggak bisa viewersnya nggak bisa banyak, nggak bisa naik. Kak Fitri ditumbangin, aku ditumbangin, atau mungkin teman-teman yang lain juga. Si Aang kan hilang juga akunnya sekarang. Wah, hilang. Aang hilang. Ladusing hilang, Aang hilang. Iya serius. Tadi barusan kok hari ini juga barengan sama Kak Fitri deh kayaknya. Iya kan? Iya cuman untungnya aku masih kuat kan. Nah, aku tuh cuma mikirnya begini, apakah mereka Powerful ya takut mereka, apa Mr. yang Blind. ya Bu Janet? Powerful ya mereka ya. Dia pakai apa? Jurus apa dia bisa Pakai ngelapor-ngelapor pakai jurus B, Buzzer. buzzer. Pakai jurus B. Ya mungkin mereka takut dengan apa yang kita suarakan. Iya. Mungkin mereka khawatir dengan pergerakan-pergerakan kayak Kak Fitri kan sekarang Salhuteru efek itu kan udah kemana-mana. Bener. Warga Udah ganti Salhuteru nama. banyak yang pindah-pindah. Ya kayak begitu-begitulah. Harapannya Doktif itu kan cuma satu, pendukungnya Nikita Mirzani ke dia semua. Kan harapannya cuma gitu doang. Kalau dia Nggak mungkin pribadi dia bisa. nggak ada pendukungnya. Dia Nggak pribadi mungkin tuh bisa nggak ada pendukungnya. pendukung Nikita Mirzani juga harus tahu dia itu yang paling bersalah atas ditahannya Niki itu, dia itu Aku tahu yang kalau itu. menginspirasi. Aku tahu itu kalau kata-kata itu. Apa? Itu kan ada videonya si ini. Ya. Si siapa tuh Kak Fitri, ada videonya si ibu siapa itu yang siapa ya namanya ya, aku kok jadi lupa. Dia kan ngomong nyindir si Mama Barokah. Oh, Nenek Tessa, dokter. Nenek Tessa. Dia kan lagi nggak ngerti nyindir Mama si Emma, katanya keranjang kuning bla 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 gitu kan. Iya, dia yang ini ya, yang bilang dia itu nggak mau bersaksi kan sebenarnya kalau nggak Iya, dibujuk sama katanya. si keranjang kuning. Ya itu emang benar. Katanya Nggak si percaya. Samira katanya sebenarnya nggak mau saksi karena dia sebenarnya nggak suka sama si NM, katanya begitu. Nah, itu kan yang berbicara orang yang benar-benar mendukung NM di sana kan. Pada saat Iya. itu pasti kan mereka cerita-cerita. Orang kalau mereka di sana aja setelahnya pada nyukur-nyukurin kok. Itu bener. Nyukur-nyukurin kok. Ini mereka mah di sana cuma mau viewers, mau karena mungkin kalau misalnya ngedukung NM, pendukungnya NM ini pada follow mereka kan. Cuman untuk fakir follower dengan untuk jualan Iya. aja. Maksudnya Bener. Doktif juga begitu. Doktif itu sebenarnya Lah, emang nggak mau begitu. dia saksi. Nggak Doktif mau. tuh